Halo Intan. Oh, belum. Halo Intan. Halo Intan. Halo Intan. Halo, Sehat Intan? sehat. Sehat. Ya kita mulai aja Intan ya kelas kita karena Razan izin karena ada sumatif katanya, terus Viola juga izin karena ada sumatif. Jadi hari ini di kelas cuman Intan. Oke, kita mulai kelas kita Intan ya. Bisa on cam Intan? On cam ya kalau bisa ya. Kakak share screen dulu materi kita hari ini. Oke, share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Ya. Oke, terima kasih kakak ucapkan Intan ya sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kursus matematika kita ya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 16 ya. Seperti biasa, di awal kita akan mulai materi kursus matematika kita dengan membahas tentang penghitungan lisan ya. Nah, di sini ada soal, Intan. Ada contoh soal. 20 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 20. Nah, kira-kira Intan, di dalam soal ini, sifat penjumlahan apa yang digunakan? Ingat, Intan, sifat penjumlahan apa yang digunakan di soal ini? 20 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 20. Sifat apa yang digunakan? Intan?
Oke. Di dalam soal ini, ya, sifat penjumlahan yang digunakan itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya. Jadi, walaupun kita pindah posisi angkanya, ya, jumlah dari bilangannya tidak akan berubah, ya. Jumlahnya akan tetap sama, ya. 20 ditambah 10 hasilnya akan sama dengan 10 ditambah 20, ya. Berapa 20 ditambah 10, Intan? 30. 30. 10 ditambah 20 berapa, Intan? 30 tiga juga. puluh juga, ya. Nih. Jadi walaupun dipindah posisinya, hasilnya akan tetap sama, ya. Nah, di sini sifatnya adalah A tambah B sama dengan B tambah A, ya. Sifat yang digunakan adalah sifat komutatif. Nih, sini ada soal lagi nih. 30 ditambah dalam kurung 10 ditambah 40 hasilnya akan sama dengan dalam kurung 30 ditambah 10 ditambah 40. Nah, di dalam soal ini sifat apa yang digunakan, Intan? Ingat, Intan, sifat apa yang digunakan di dalam soal ini? Kalau yang pertama tadi sifat komutatif. Nah, kalau yang ini, kira-kira sifat apa yang digunakan? Ingat, Intan? Lupa, Pak. Lupa, oke, ya. Nah, sini, ya, sifat yang digunakan di dalam soal ini adalah ketika kita memindahkan, ya, suku dari angkanya, ya, dari jumlah, dari bilangannya, ya. Misalnya kita jumlahkan dulu dua bilangan pertama, baru setelah itu kita jumlahkan dengan bilangan yang ketiga, atau kita ganti, kita jumlahkan dua bilangan terakhir, baru kita jumlahkan dengan bilangan pertama, ya, hasilnya akan tetap sama. Di sini sifatnya A ditambah dalam kurung B tambah C, itu hasilnya akan sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Ya, nah di sini sifat yang digunakan adalah sifat kombinatif. Ya, jadi kombinasinya kita ganti dengan yang manapun hasilnya akan tetap sama. Ya, kita jumlahkan dulu B sama C atau kita jumlahkan dulu A sama B, hasilnya akan tetap sama. Ya, jadi di sini yang digunakan adalah sifat kombinatif. Ya, nah sifat komutatif dan sifat kombinatif ini, ya, ini memungkinkan kita untuk menjumlahkan angka dalam urutan apapun dengan mudah, ya, dengan nyaman dan menyederhanakan perhitungan. Ya, jadi dengan sifat ini kita bisa melakukan penjumlahan dengan mudah. Kita bisa cari angka mana saja yang mau, ya, angka mana dulu yang mau kita jumlahkan, ya, untuk mempermudah kita dalam penghitungan. Ya, nah, contoh misalnya, ya, di sini ada soal 19 tambah 23 tambah 7. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan soal ini, Intan? Dengan sifat yang tadi kita bahas, kombinatif dan komutatif. Kira-kira bagaimana penyelesaian untuk soal ini? Dan berapa hasilnya? 19 ditambah 23. 19 ditambah 23. Berapa hasilnya, Intan? 19 tambah 23. 32. 30. Benar, 32. 19 tambah 23. 42, Pak. 40.
2. Baru setelah itu 42 ditambah 7. 42 tambah 7. Berapa 42 tambah 7? Intan? 49. 49 ya. Nah, benar Intan. Ya, jawabannya 49. Intan juga benar, tidak ada yang salah ya. Dijumlahkan dari awal, dari kiri ke kanan, itu benar. Ya, tapi untuk mempermudah penjumlahannya, ya mempermudah kita di dalam melakukan penjumlahan, nah, kita cari dulu angka mana yang bisa kita jumlahkan dengan mudah, ya. Nah, kalau dari tiga angka ini, angka yang lebih mudah kita jumlahkan, ya, itu adalah angka 23 dengan 7, ya. Kenapa? Karena ketika 3 ditambah 7 itu hasilnya 10. Ya. Nah, baru setelah itu 10-nya kita tambah dengan 20 hasilnya 30. Ya. Nah, jadi angka ini lebih mudah dijumlahkan dan bisa menghasilkan angka yang bulat sehingga mudah dalam penghitungan. Ya. Jadi untuk memudahkan penghitungan, kita bisa jumlahkan dulu 23 dengan 7. Ya. 23 dengan 7 kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. Ya. Baru setelah itu 30 kita jumlahkan dengan 9, ya. 30 ditambah 9 hasilnya 49, ya. Hasilnya sama seperti dengan jawaban Intan, ya, tapi ini caranya berbeda, ya. Cara ini bisa lebih mempermudah dalam penghitungan, ya. Nih, kalau di sini ada 4 suku. Nah, kira-kira gimana cara penyelesaiannya Intan? Gimana Intan? Caranya bisa seperti yang kakak contohkan tadi ya. Intan bisa cari angka yang mudah untuk dijumlahkan terlebih dahulu. Angka mana saja yang lebih mudah, yang mudah dijumlahkan terlebih dahulu, Intan, untuk mendapatkan angka yang bulat. 70. 7, 70. Gimana caranya, Intan? 14 ditambah 16. Berapa? 20. 20, benar. 14 ditambah 16. Berapa hasilnya? 20. Berapa? 20. Benar, 20, Intan. 14 ditambah 16. Coba diperiksa lagi. 14 ditambah 16, hasilnya berapa? Berapa, Intan? 14 ditambah 16. Nah, 4 ditambah 6 berapa, Intan? 4 ditambah 6 berapa hasilnya, Intan? 10. Se 10. Nah, ini kan 14 ditambah 16 ya. Nih, 14 tambah 16 ya. 4 ditambah 6 hasilnya 10 ya. Nah, nol yang kita simpan di sini. Baru setelah itu satunya kita jumlahkan dengan puluhan yang lain ya. Jadi berapa nih? 1 ditambah 1 ditambah 1. Berapa? 3. Di 3. Nah, jadi berapa hasilnya, Intan? 30. 30 ya. Nah, jadi 14 ditambah 16 hasilnya 30 ya. Udah benar Intan nih. Jalannya udah benar. Baru setelah itu yang ditambahkan yang mana lagi? Tambah 8. Tambah 8.
Berapa tambah 8, Intan? 38. 38. Setelah itu, Setelah itu 38 hmm, ditambah 42. nah, berapa? 80. 80 ya. Nah, ya, hasilnya 80 ya. Tadi udah Intan udah benar. Kita bisa jumlahkan dulu 14 dengan 16. Nah, dua angka yang lain juga bisa dijumlahkan ya. Karena dia bisa menghasilkan angka yang bulat juga. 8 ditambah 42 ya. Jadi kita jumlahkannya 14 tambah 16, 8 ditambah 42 ya. Nah, 14 ditambah 16 hasilnya 30, 8 ditambah 42 hasilnya 50. Nah, baru setelah itu 30 ditambah 50. Berapa Intan 30 tambah 50? 80. 80 ya. Jadi jawabannya 80. Tadi Intan juga sudah bagus cara penyelesaian soalnya ya. Nah, nih kita selesaikan coba soal ini. Nomor satu. Satu dikali dalam kurung 56 ditambah 27 ditambah 4. Kira-kira berapa hasilnya Intan dan gimana caranya? 87. 87 ya. Caranya gimana Intan? Nih, caranya ya kita bisa cari angka yang bisa kita jumlahkan terlebih dahulu ya untuk mendapatkan angka yang bulat. Nah, di sini angka yang kita bisa jumlahkan adalah 56 ditambah 4 ya. 56 ditambah 4 hasilnya adalah 60. Baru setelah itu 60 kita tambah 27 hasilnya 87. Baru setelah itu kita kali satu, satu dikali 87 hasilnya adalah 87. Nomor 2 nih, Intan. Dalam kurung 12 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 43 tutup kurung dibagi satu. Kira-kira berapa hasilnya Intan dan bagaimana caranya? Berapa Intan? 36. 36. Benar 36? Nih ya Intan ya. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Biar lebih mudah, kita cari angka yang bisa kita jumlahkan di dalam kurung ini yang bisa menghasilkan angka yang bulat. Nah, angka apa aja tuh Intan yang bisa kita jumlahkan? Di sini yang bisa kita jumlahkan itu adalah 12 dengan 8. Ya, nanti kalau kita jumlahkan hasilnya bulat. Setelah itu 7 ditambah 43. Sama, ketika kalau kita jumlahkan hasilnya bulat. Ya, 12 kita tambah 8 hasilnya 20. 7 ditambah 43 hasilnya 50. Baru setelah itu 20 ditambah 50. Berapa 20 ditambah 50 Intan? 70. 7, 70. Baru setelah itu 70 dibagi satu. Berapa Intan? 70 dibagi satu. 70. 70 ya, jadi jawabannya 70. Nomor 3 nih, 68 dibagi dalam kurung 31 ditambah 9 ditambah 28.
Nah, kira-kira berapa hasilnya Intan? Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Berapa Intan? Satu. Sah? Satu. Gimana caranya? Ya. Sini kita cari angka yang bisa kita jumlahkan, ya Intan ya. Di dalam kurung ini, yang mana angka yang bisa kita jumlahkan dan dapat hasilnya yang bulat? Ya, di sini kalau kita jumlahkan angkanya dan dapat hasil yang bulat itu adalah 31 ditambah 9. Ya. 31 udah tambah 9 hasil 40, baru setelah itu 40 ditambah 28. Berapa 40 tambah 28 Intan? 68. 68. Baru setelah itu 68 dibagi 68. Berapa Intan? 68 bagi 68. Satu. Sah? Satu. Ya, jadi jawabannya satu. Nih, soal nomor 4. Dalam kurung 42 ditambah 25 ditambah 5 tutup kurung dibagi 9. Nah, berapa, Intan? Berapa Intan? Bisa Intan? Sebentar, Pak. Oke, silakan.
Bisa Intan? Berapa Intan? Bisa? Berapa Intan? Bisa? Bisa Intan? Nih ya, kita bahas ya. Nah, di sini ya, untuk menyelesaikannya kita cari angka yang bisa kita jumlahkan dan dapat hasil yang bulat. Ya, di sini angka yang bisa kita jumlahkan dan dapat hasil yang bulat itu adalah 25 ditambah 5. Ya, 25 ditambah 5 hasilnya 30. Baru setelah itu 42 kita tambah dengan 30. Ya, 42 ditambah 30 hasilnya 72. Setelah itu 72 kita bagi dengan 9. Ya, 72 dibagi 9 hasilnya 8. Ya, itu. Nih, soal selanjutnya. Ya, dalam kurung 28 ditambah 51 ditambah 2 tutup kurung dibagi 9. Ya, nah, cara penyelesaiannya juga sama seperti yang tadi. Ya, kita cari angka yang bisa dijumlahkan dan mendapatkan bilangan yang bulat.
Ya, kalau di sini angka yang bisa kita jumlahkan dan dapatkan hasil yang bulat itu adalah 28 ditambah 2. Ya, 28 ditambah 2 hasilnya 30. Baru setelah itu 30 kita tambah dengan 51. Ya, 30 ditambah 51 hasilnya 81. Baru setelah itu 81 kita bagi 9. Ya, 81 dibagi 9 hasilnya adalah 9. Ya. Nah, soal selanjutnya juga sama. Ya, soal nomor 6. Tapi di sini soalnya lebih panjang ya. Soal nomor 6 dalam kurung 59 ditambah 6 ditambah 24 ditambah 1. Baru setelah itu tutup kurung dikali 1 ya. Nah, cara penyelesaiannya juga sama seperti tadi ya. Kita cari angka yang bisa dijumlahkan dan mendapatkan bilangan hasil bilangan yang bulat ya. Kalau di dalam dalam kurung ini ya, angka yang bisa kita jumlahkan dan hasilnya adalah bilangan bulat itu ada 59 ditambah 1 ya, dan 6 ditambah 24 ya. 59 ditambah 1 hasilnya 60, 6 ditambah 24 hasilnya 30. Baru setelah itu 30 kita jumlah dengan 60 hasilnya 90. Baru setelah itu 90 kita kali 1 ya. 90 dikali 1 sama dengan 9 ya. Nah, dari seluruh soal ya yang sudah kita jawab, nah di sini kita lihat ada jawaban yang sudah kita jawab tadi ya. Soal yang pertama jawabannya 87, soal yang kedua jawabannya 70 ya. Soal yang ketiga jawabannya 1, soal yang keempat jawabannya 8, soal yang kelima jawabannya 9 dan yang terakhir jawabannya 90 ya. Nah, di sini kita diminta sebutkan bilangan terbesar yang kurang dari 20. Ada nggak, Intan? Bilangan terbesar yang kurang dari 20. 9. Bilangan terbesar yang kurang dari 20 adalah 9. Ya, kalau kita cek ya, dari pertama 87 ini lebih dari 20. Berarti dia tidak termasuk. 70 lebih dari 20. Nah, kalau satu ini kurang dari 20 ya. 8 juga kurang dari 20 dan 9 juga kurang dari 20. Nah, kalau 90 lebih besar dari 20. Nah, berarti kita cari dari tiga angka ini ya. Dari tiga angka berikut yang paling besar itu adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9 ya. Selanjutnya, sebutkan semua bilangan yang tidak kurang dari 70. Apa tuh? Yang bilangan mana saja yang tidak kurang dari 70, Intan? Ya, 87 sama 90. 87 sama 90 ya. Yang tidak kurang itu kata-kata arti dari yang tidak kurang itu adalah lebih besar dari 70 dan angka 70-nya juga dihitung. Ya. Berarti kalau misalnya kondisinya adalah bilangan yang tidak kurang dari 70, berarti ada 87, 70 ya, dan 90 ya. Jadi jawabannya ada tiga, 87, 70, dan 90 ya. Ini tidak kurang dari 70. Terus, sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 63 tapi kurang dari 89. Ada nggak, Intan? Lebih besar dari 63 tapi kurang dari 89. 67 sama 70. Ada? Yang lebih besar dari 63 tapi kurang dari 89 itu ada 87, Intan ya. Nah, 87 dan 70 ya. Kalau 90 ini lebih besar dari 63. Tapi untuk kondisi dikurang dari 89 ya, 90 itu nggak masuk. Jadi yang masuk itu ada di 87 dan 70. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Intan? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang kedua ya. Karena kita udah mau jam 7, Intan. Ya. Ntar ya, kakak share screen lagi. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua. Ya. Nanti untuk soalnya mungkin nanti jadi PR. Dan ya, kalau misalnya waktunya tidak cukup. Ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap utama. Ya. Nah, di tahap utama ini kita akan bahas soal ya tentang perbandingan. Ya, soal nomor satu, Eka punya 2 permen dan Mega punya 3 kali lebih banyak. Berapa banyak permen yang dimiliki Mega? Ya, nah, sini kita akan bahas tentang perbandingan.
Ya. Eka punya dua permen dan Mega punya tiga kali lebih banyak. Nah, yang ditanya berapa banyak permen yang dimiliki Mega, ya. Nah, kalau kita gambarkan, ya di sini Eka punya dua, ya. Nah, di soal disebutkan Mega itu punya tiga kali lebih banyak dari permennya Eka. Nah, berarti ungkapan tiga kali lebih banyak itu berarti tiga kali lipat dari permennya Eka. Berarti kita tinggal kali, ya. Permennya Eka ada dua, setelah itu kita kali tiga, ya. Berapa dua kali tiga Intan? 6. Enam, ya. Dua kali tiga hasilnya enam. Berarti permennya Mega ada enam, ya. Seperti itu caranya. Selanjutnya nomor dua, nih ya. Peter punya 8 mobil, ya. Dan Fadli punya dua kali lebih sedikit. Nah, berapa banyak mobil yang dimiliki Fadli, ya? Nah, kalau di sini di dalam soal disebutkan dua kali lebih sedikit. Ya, kalau tadi di soal yang pertama kali lebih banyak, ya. Kalau di sini kali lebih sedikit, ya. Yang kita tahu dari soal di sini Peter punya 8 mobil, ya. Nah, setelah itu disebutkan Fadli punya dua kali lebih sedikit, ya. Nah, kalau dua kali lebih sedikit berarti kita mengambil jumlah mobilnya Fadli, ya, sebanyak dua kali, ya, dari mobilnya Peter. Berarti kita bagi, ya. Mobilnya Peter itu ada 8. Untuk mencari mobilnya Fadli berarti kita bagi dua. Karena di sini dua kali, ya. Berarti kita bagi 8 dibagi dua. Berapa Intan? 8 dibagi dua? 4. Em, 4. Ya, berarti mobilnya Fadli ada 4. Ya, karena 4 itu adalah dua kali lebih sedikit dari 8. Ya, tuh nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Ada dua lubang di pohon ek dan satu di pohon maple. Tupai menyembunyikan kacang dalam jumlah yang sama di setiap lubang. Berapa banyak kacang yang ada di dalam lubang pohon maple jika tupai menyembunyikan total 21 kacang? Ya. Nah, gimana caranya? Kita gambarkan, ya. Di pohon ek itu ada dua lubang, ya. Setelah itu di pohon maple ada satu lubang, ya. Nah, berarti total lubangnya di sini ada tiga, ya. Ada tiga lubang. Setelah itu disebutkan di soal, tupai menyembunyikan kacang dalam jumlah yang sama di setiap lubang. Ya. Nah, berarti di setiap lubang ini jumlahnya sama. Terus, banyak kacang yang disembunyikan tupai itu ada 21. Ya. Karena setiap lubang ini punya jumlah yang sama, berarti 21 kita bagi ke tiga lubang. Berarti 21 dibagi 3. Berapa 21 dibagi 3? Intan? Berapa Intan? 21 dibagi 3? Berapa Intan? 21 dibagi 3 hasilnya adalah tuh 7, ya. Jadi setiap lubang di sana ada 7 kacang, ya, yang disembunyikan oleh tupai, ya. Jadi di pohon maple, nah pertanyaannya yang berapa kacang yang disembunyikan di pohon maple, ya. Karena di pohon maple ini hanya ada satu lubang, berarti di pohon maple hanya ada 7 kacang, ya. Itu. Selanjutnya nomor 4, ya.
Dua kantong berisi 20 kilogram sereal. Ya, kantong pertama berisi sereal 4 kali lebih banyak dibandingkan kantong kedua. Berapa kilogram sereal dalam setiap kantong? Ya, nah di sini di soal kita dikasih tahu ya, dua kantong berisi 20 kilogram. Kantong pertama berisi sereal 4 kali lebih banyak dibandingkan kantong kedua. Nah, berarti berapa kilogram? Ya. Nah, kalau seperti ini kita buat segmen. Ya, kantong mana yang lebih sedikit dan kantong mana yang lebih banyak. Ya, dari soal kita tahu kantong pertama itu dia lebih banyak. Ya, nah kantong kedua lebih sedikit. Ya, kantong pertama dia 4 kali lebih banyak dari kantong kedua, ya. Berarti kantong kedua ini dibuat satu segmen. Di kantong pertama itu ada 4 segmen karena dia 4 kali lebih banyak, ya. Nah, karena di sini totalnya di sini kalau kita jumlahkan, ya, jumlah berat serealnya itu adalah 20 kilo, ya. Berarti untuk mencari berat dari setiap kantong, ya, 20 kilo ini kita bagi ke seluruh segmen, ya. Di sini ada 5 segmen yang sama, ya. 5 segmen ini sama dengan 20 kilo. Berarti untuk mencari berapa berat satu segmen kita bagi 20 kita bagi 5, ya. 20 kita bagi 5 hasilnya adalah 4, ya. Nah, berarti karena kita sudah tahu satu segmen adalah 4 kilo, ya, tinggal kita cari di kantong satu berapa beratnya, di kantong dua berapa beratnya, ya. Kalau di kantong satu itu ada 4 segmen, berarti ada 16 kilo. Nah, kalau kantong dua karena ada satu segmen, berarti beratnya adalah 4 kilo, ya. Berarti, ya, kantong pertama isinya 6 kilo, 16 kilo, kantong kedua isinya 4 kilo, ya. Simpulannya, ketika kita memecahkan masalah, ya, di mana satu besaran beberapa kali lebih besar atau lebih kecil dari yang lain, ya, untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan diagram segmen, ya, yang lebih kecil, yang ukuran yang paling kecil itu biasanya ditunjukkan satu segmen pada diagram. Oke, sampai sini Intan ada yang bertanyakan? Enggak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya ke materi yang ketiga karena kita sudah jam 7. Kita bahas dulu materi yang ketiga, baru setelah itu nanti Intan mengerjakan soal. Oke? Selanjutnya kita bahas ke materi yang ketiga. Oke? Share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya, Intan. Nah, materi yang selanjutnya ialah tangram. Ya, apa itu tangram? Nah, ini kita bahas. Ya, tangram itu adalah teka-teki di mana 7 sosok kecil atau bentuk kecil digunakan untuk menyusun gambar seseorang, hewan, atau benda. Ya, jadi tangram ini adalah teka-teki dengan menggunakan 7 bentuk, ya, yang disusun sehingga dia bisa menjadi gambar seseorang, hewan, atau benda. Ya, ini contohnya. Ini ada gambar kelinci, ada gambar lilin, terus ada gambar apa nih orang lagi jalan gitu ya. Nah, ini namanya tangram. Nah, cara membuat tangram dia diambil dari sebuah persegi, ya. Baru setelah itu dia dibagi jadi 7 bagian, ya. Yang pertama diambil garis diagonal, baru setelah itu dibuat lagi garis diagonal yang kedua tapi turun ke bawah. Setelah itu diambil garis diagonal dari arah sebaliknya, ya. Tapi nggak sampai ujung, ya. Nah, baru setelah itu dipotong di tengah, ya, dan di atas. Nah, ini jadi 7 bagian. Di mana 7 bagian ini terdiri dari 2 segitiga besar, ya, satu segitiga lebih kecil, terus 2 segitiga kecil, dan satu persegi dan satu segi empat, ya. Nah, jadi di dalam tangram ini ada 7 bagian. Nah, 7 bagiannya ini, ya. Nah, jadi ini namanya teka-teki Tangram. Nah, Tangram itu diterjemahkan dari bahasa Cina, ya. Artinya itu 7 piring keterampilan, ya. Nah, ketujuh bagian Tangram tersebut dirangkai menjadi berbagai bentuk, ya. Jadi 7 Tangram ini bisa dirangkai dengan jadi bentuk apa aja, ya. Bisa jadi bunga, contohnya, ya.
bisa jadi kalau misalnya mau buat bunga berarti kita susun nih, ya. Yang pertama kita bisa buat satu pakai satu segitiga besar, terus segitiga yang besar satu lagi kita gabungkan, ya. Nah, baru kita gunakan segitiga apa? Persegi, ya. Persegi di atas, baru setelah itu kita gunakan ini, ya, segitiga yang lebih kecil dari segitiga besar. Terus kita buat tangkainya, ya. Tangkainya kita buat dengan segitiga kecil dan segi empat. Nah, jadi bunga, ya. Nah, jadi seperti ini Tangram. Kita membuat bentuk dengan menggunakan 7 bagian yang sudah ada, ya. Ketika kita merakit gambar dari bagian Tangram, ya, ada aturan, ada 2 aturan yang harus kita ikuti, ya. Harus menggunakan 7 bagian Tangram dan bagian Tangram tidak boleh saling tumpang tindih, ya, nggak boleh nimpah. Jadi dia harus disambung, nggak boleh ditimpah, ya. Ini contoh, ya. Gimana cara kita buat kucing? Ya. Nah, ini kalau misalnya buat kucing, nah berarti kita lihat nih bentuknya, ya. Dari bentuk kucing ini kita bisa yang pertama bisa gunakan perseginya dulu untuk kepala, ya. Terus untuk telinganya pakai segitiga yang kecil, ya. Terus untuk badannya pakai segitiga yang lebih kecil, ya. Terus segitiga besar kita gunakan, ya, untuk kaki dan tangannya. Baru setelah itu ekornya kita gunakan segi empat, ya. Seperti itu. Contoh ini bentuk kucing. Terus ada bentuk lumba-lumba. Nah, nih bentuk lumba-lumba gimana nih? Ya. Nah, yang pertama kita pakai dulu persegi untuk kepalanya, ya. Nah, baru setelah itu kita gunakan segi empat dan segitiga, ya. Segi empat di atas untuk ekor apa? Untuk sirip yang di atas, terus sirip yang di bawah pakai segitiga kecil. Terus ekornya yang di belakang pakai segitiga yang di atas, yang di bawah ukuran dari segitiga besar, ya. Nah, baru setelah itu badannya kita gunakan segitiga yang besar satu, ya. Setelah itu segitiga yang besar dua, tapi posisinya disesuaikan. Baru yang terakhir kita gunakan segitiga kecil. Jadi lumba-lumba, ya. Seperti itu. Intan. Sampai sini ya Intan, ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan Intan? Enggak. Kalau tidak ada silakan dibuka website Algonovanya Intan. Dibuka yang nomor 14, ya. Kita di 16, 16, ya. Nih, di sini ada 4 soal, ya. Ini 4 soalnya tadi yang pertama tentang perhitungan lisan, yang kedua tentang tahap utama, tadi perbandingan, ya, soal perbandingan. Terus yang ketiga tentang Tangram, ya. Baru yang keempat tentang matematika pengembangan. Oke, silakan Intan dibuka websitenya, silakan dicoba diselesaikan soalnya. Kita masih ada waktu 22 menit. Kalau Intan ada yang mau ditanyakan, boleh silakan nanti Kakak akan bantu. Oke, bisa dibuka websitenya Intan? Saya, silakan Intan dicoba dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung ditanyakan akan Kakak bantu. Oke, silakan. Kita masih ada 21 menit.
Bisa Intan? Yang nomor 3 gimana, Pak? Nomor 3 di nomor berapa? Soal nomor berapa? Yang satu. Nomor 1. Ntar kakak share screen ya. Hmm. Yang ini? Yang ini Intan? Bukan Yang mana? yang aritmatika. Yang ini? Ya, Yang ini. Odd menyukai wahana luar angkasa, ya, di mana anak-anak mengendarai roket merah dan biru. Ya. Odd memperhatikan bahwa jumlah roket merah 2 kali lebih banyak daripada roket biru, dan totalnya ada 9 roket. Seret kartu ke diagram agar diagramnya sesuai dengan kondisi. Ya, nih. Roket merah tadi disebutkan lebih banyak dari roket biru, berarti roket merah ada di sini. Ya, karena segmennya ada lebih banyak. Roket biru di bawah. Terus jumlah segmennya itu ada 9, ya. Total roketnya ada 9. Nah, seperti itu, ya. Bentar. Karena roket merah lebih banyak berarti roket merah di atas. Setelah itu roket biru di bawah, terus angka 9 di dalam kotak, ya. Nah, baru setelah itu ke bagian kedua, ya. Tulis persamaan yang dapat digunakan untuk mencari berapa banyak roket biru, ya. Nih. Berapa banyak roket biru? Nih, berarti kan ini 9 kita bagi ke ada berapa segmen di sini? Ya, kalau di sini kalau kita lihat segmennya ada satu, ya, satu, dua, tiga, ya. Berarti segmen ada tiga, 9 kita bagi dengan tiga, ya. Berapa hasilnya? 9 bagi 3 Intan? Hah? 9 bagi 3 berapa? Intan? 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Ya, nah berarti bagian 2 ini Intan tinggal tarik. 9 dibagi 3. Ya, berarti roket biru hasilnya 3. Oh, di sini diketik ya. Kalau di sini di angkanya diketik. Roket biru 3, roket merah 6. Ya, seperti itu. Nah, ya. Itu cara jawab soal nomor 3. Bisa Intan? Intan, bisa? Oke, silakan. Coba lagi. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, boleh. Silakan. Nanti kakak bantu. Oke, silakan.
Bisa Intan? Sudah ada waktu 5 menit lagi ya. Kalau ada yang mau tanyakan boleh silakan Intan. Oke, kita ada waktu 2 menit lagi Intan ya. Sebelum kita tutup kelas kita hari ini, kita rangkum dulu ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Intan masih ingat hari ini apa apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Ingat Intan? Hari ini yang pertama kita bahas di perhitungan lisan tentang penyelesaian soal di dalam kurung ya. Untuk menyelesaikan soal yang banyak ya, mungkin suku di dalam soalnya ada 2, 3, 4 ya. Kita bisa jumlahkan dulu soal ya apa bilangan yang bisa mendapatkan hasil bilangan bulat ya. Kalau misalnya di dalam kurung itu ada 2 suku, 3 suku, 4 suku ya, kita bisa cari bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah bilangan bulat ya. Baru setelah itu kita selesaikan soalnya. Itu di perhitungan lisan ya. Di tahap utama kita bahas tentang perbandingan ya dan menyelesaikan soal perbandingan dengan menggunakan segmen ya. Untuk menyelesaikan soal perbandingan kita bisa menggunakan segmen. Dan yang terakhir tadi di materi yang ketiga kita bahas tentang teka-teki Tangram ya. Teka-teki Tangram adalah teka-teki yang terdiri dari 7 bentuk ya. Nah, dari 7 bentuk ini kita bisa membuat atau menyusun bentuk-bentuknya untuk menjadi gambar orang, ya, hewan ataupun benda. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, sebelum kelas ditutup, Intan ada yang bertanya kan?
Tidak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Intan nanti soal yang belum selesai jadi PR ya, dikerjakan di rumah. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktu kelas kita sudah selesai, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih Intan sudah hadir di kelas hari ini. Ya, Intan? Itu minta video pelajaran hari ini Ya, buat nanti dipelajari. nanti dikirim video recording kelasnya ya. Nanti video recording kelasnya kakak kirim di grup. Oke? Ada lagi Intan yang mau tanyakan? Nggak ada lagi. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Ya, terima kasih Intan sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Intan. Sampai ketemu di kelas minggu depan.